Galbi, yang dummy regresi belum ya kemarin ya? Iya Bu, belum. Oh, belum ya, oke. Ya kita coba ya nanti kalau misalkan masih kuat kita lanjut ke materi yang berikutnya ECM, tapi kalau nggak apa-apa. Udah direkam belum Galbi? Sudah Bu. Udah ya, oke ya. Saya mulai ya. Ya hari ini karena dua materi ya, regresi dummy dengan ECM. Nanti perhatikan baik-baik pembedanya. Cuman kalau yang ECM itu kita sudah pakai software baru, software eFuse. Jadi nanti bisa lihat bagaimana mengoperasikan eFuse untuk regresi yang datanya time series. Cuman sebelum ke sana, bahwa model regresi itu bisa dengan variable dummy. Nah, dummy ini boleh dipakai dimanapun, di regresi data time series, regresi cross section, regresi panel itu bisa, semua bisa. Cuma harus tahu apa itu dummy variable. Saya mau share dulu. Ya, buat saya sudah terlihat ya. Oke. Sudah Bu. Pastikan ya udah oke ya. Ini namanya regresi dengan dummy variabel, variabel boneka atau variabel yang muncul karena ada variabel kategorik atau yang bersifat kualitatif dalam model regresi. Nah, kemarin itu kita sudah modelin regresi, tapi regresi kuantitatif atau semuanya numerical atau yang punya satuan. Lalu bagaimana kalau ada variabel dependent ataupun independennya itu bentuknya kualitatif ya, maka disebutnya variabel dummy. Nah, di situ ya. Jadi variabel dummy adalah variabel yang berskala nominal dan ordinal ya, karena memang kualitatif itu skalanya kalau nggak nominal ordinal. Nominal itu bisa dibedakan, ordinal itu ada tingkatannya ya. Tersebutnya variabel kualitatif atau kategorikal. Nah, bagaimana saya menentukan variabel dummy? Maka kodenya hanya 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Laki-laki perempuan berarti laki-laki 1, perempuan 0 kayak gitu ya. Tingkat pendidikan nanti juga kita buat 01. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Kita tentukan dulu banyaknya variabel dummy di dalam kategori variabel tersebut ya. Kalau satu variabel kualitatif terdiri atas 4 kategori, misalnya adalah tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka variabel dummy yang harus saya buat itu adalah sebanyak total kategorinya kita kurangi 1. Berarti kalau ada variabel yang memiliki 4 kategori, maka saya membuat variabel dummy-nya adalah 3 ya, 4 kategori saya kurangi 1. Nah, itu prinsip dari pembuatan variabel dummy dari variabel yang bersifat kualitatif. Contoh ya, jenis kelamin laki-laki perempuan. Kategorinya 2, maka variabel dummy cuma 1, yaitu variabel dummy jenis kelamin di mana 0 itu adalah laki-laki, 1 adalah perempuan. Sehingga maksud dari dummy jenis kelamin ini adalah nanti pada saat dimodelin koefisien dalam variabel dummy JK-nya itu adalah pembanding antara perempuan sama laki-laki. Jadi selalu 1:0, 1:0 ya. Contoh kedua tingkat pendidikan. Nah, ini dia. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada 4 kategori, maka variabel dummy-nya ada 3. Nah, ini. Mulai dari mana? Mulai dari yang SMP. Karena biasanya satu kategori yang paling rendah dijadikan pembanding nanti. Dibikin 0 semua. Berarti dummy SLTP itu yang SLTP 1, dummy SMA artinya yang SMA 1, yang lainnya kita kasih 0. Dummy perguruan tinggi berarti si perguruan tingginya kita kasih 1, yang lain 0. Ya. Jadi sehingga ada 4 kategori yang kita buat variabel dummy ada 3. 1, 2, 3. Kenapa 3? Ya karena SD-nya adalah yang paling rendah sebagai pembanding. Seperti itu. Ya, jadi nanti variabel dummy berarti jumlah kategori kita kurangi 1 itu dulu. Nah, sekarang contoh. Nah, saya punya data ya. Y-nya adalah harga rumah, satuannya juta. X1 luas rumah. X2 jarak rumah dari pintu tol. X3 nih tambahin adalah dummy variabelnya rumah baru atau rumah bekas. Lalu saya kasih kategori, kalau rumah baru saya kasih 1, rumah bekas saya kasih 0. Dapatlah persamaan ya, persamaan seperti ini. 0,7 X1 minus 0,82 X2 plus 1,2 dummy jenis rumahnya, rumah baru atau rumah bekas. Lalu kalau kita interpretasikan koefisien dummy 1,2 ini adalah artinya perbedaan rata-rata ya harga rumah baru D sama dengan 1 dibandingkan dengan harga rumah bekas
itu 1,2 juta. Ya, jadi 1,2 juta ini adalah beda rata-rata Y saat D-nya 1 dibanding D-nya 0. Kalau positif, 1 bagi 0, 1 banding 0. Berarti kalau positif yang 1 lebih tinggi daripada 0, ya. Berarti beda rata-ratanya 1,2 juta. Berarti rumah baru cenderungannya lebih tinggi dibanding rumah bekas. Lalu bagaimanakah kalau misalkan koefisien negatif? Kalau koefisien negatif itu terbalik, jadi bukan 1 banding 0, 0 lebih dari 1, ya, kebalik. Berarti sama, artinya beda rata-rata, cuma saja ini rumah bekas dibanding rumah baru 1,2 juta. Dengan kata lain bahwa rumah bekas lebih tinggi kalau nilai koefisiennya negatif. Ya. Kalau positif berarti 1 lebih tinggi dari 0, kalau negatif berarti 0 lebih tinggi dari 1. Nah, itu seperti itu interpretasi dari koefisien dummy. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini kan kemarin saya ngirim data itu ada 2 ya. Data regresi berganda sama satu lagi adalah data dengan dummy variabel. Mana itu dummy-nya? Nah, ini jenis kelamin, lalu jenis pekerjaan. Ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau jenis kelamin ya di sini 01. Kalau di sini 0 laki-laki, 1 perempuan. Lalu pendidikan ini dalam tahun ya, dalam tahun. Nah, ini jenis pekerjaan, kategorinya ada 3. Pekerja kasar, setengah terampil, dan pekerja terampil. Karena kategorinya ada 3, maka variabel dummy-nya yang kita ambil ada 2. Nah, ini dia. Kita buat dulu. Ini dummy jenis kelamin, 0 itu berarti laki-laki, 1 perempuan. Lalu pekerja jenis pekerjaan, pekerja kasar anak paling rendah, kita kasih 0. Berarti DP1 punya yang setengah terampil. DP2 adalah punya ya pekerja terampil. Nah, setelah itu kita akan buat persamaan ataupun datanya ya. Karena penghasilan ini bentuknya rupiah, maka bisa kita bagi dengan 1 juta ya. Kita biar satuannya juta. Berarti ini dummy seks ya, dummy jenis kelamin, lalu di pendidikan, lalu ini kita bikin dummy 1, DP1 ya, DP2, nah ini adalah Y-nya 1 juta ya. Jenis kelamin sama, kita masukkan datanya, lalu PD pendidikan sama, satuan tahun. Nah ini ya, DP1 adalah punya si pekerja setengah terampil, maka caranya adalah saya filter yang setengah terampil di sini, oke, ya. Lalu saya kasih angka DP1 ya, 1. Ini berarti adalah si SMP 1. Berarti yang lainnya 0 gitu, ya. Berarti yang lainnya 0. Ya, yang lainnya 0 di sini. Nah, ini 0. Karena DP1 itu punya pekerja setengah terampil. Nah, DP2 adalah pekerja terampil. Berarti ini saya kasih pekerja terampil. Ini 1. Berarti yang lainnya kita kasih 0, karena yang 1 hanya pekerja terampil. Ini 0. Terakhir adalah saya masukkan Y-nya dalam bentuk jutaan. Saya bagi 1 juta. Maka udah masuk nilai juta. Ya. Ini sudah bisa kita masukkan ke dalam SPSS. Jadi kita buat dulu variabel dummy. Jadi nggak bisa langsung dimasukin pekerja kasar misalkan 1, setengah kasar 2 gitu ya. Pekerja terampil, setengah terampil berarti 2, pekerja terampil 3. Enggak seperti itu, berarti kita bikin variabel dummy-nya ini 2. Karena kenapa 2 dummy variabel? Karena memang kategorinya ada 3. Kita masukkan SPSS. Ini ya. Jadi pengolahan regresinya, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan dalam juta. Ini dummy jenis kelamin, 0 laki-laki, 1 perempuan. Kategori pekerjaannya DP1 adalah punya setengah terampil, DP2 adalah pekerja terampil. Kita masukkan datanya, ini dia. Saya copy. Saya masukkan sini ya. Oke.
Kita nolkan dulu semuanya desimalnya. Ya, ini berarti dummy jenis kelamin, pendidikan, terus ini adalah pekerjaan kasar, setengah terampil. Simbolnya adalah DP1, DP2. DP1, ini DP2, yang ini adalah penghasilan Y. Ini desimalnya kita bikin 3. Ya, sudah selesai semua untuk masukin datanya, ya, di sini. Jadi datanya itu bentuknya seperti ini. Lalu kita regress ya, kita regress karena nanti yang menjadi pembeda adalah interpretasi dummy-nya, ya. Kita analyze, regression, linear. Lalu kita masukkan Y-nya. Kita masukkan variabelnya. Jangan lupa statistiknya kita klik. Continue. Save-nya kita klik untuk mengeluarkan residual. Oke, continue. Kalau sudah oke. Ya. Ini adalah deskriptifnya. Ini correlation ya, nggak kita pakai. Nah, ini adalah R-square-nya 0,504. 2015-nya bagus, 2,165, karena yang bagus itu mendekati 2 ya. Uji ANOVA-nya signifikan, berarti modelnya fit. Nah, uji T-nya semuanya signifikan, hanya satu dummy sex yang signifikannya 10%. Masih boleh pakai 10% ya. Karena penelitian sosial masih boleh pakai alfa 10%. Kalau penelitian pertanian yang berhubungan dengan makhluk hidup, itu biasanya pakai 5%. Lalu kita masukkan di sini outputnya. Ini satuannya udah juta ya, deskriptifnya. Nah, ini untuk yang model summary-nya yang ada R-square-nya. Ini kita interpretasikan. Ya, R-square-nya adalah 50,4%. Ya. Artinya keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model hanya sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya 49,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, itu silakan nanti kalau di ujian saya tanya, kira-kira faktor lain apa yang menentukan penghasilan seseorang. Kalau di sini kan modelnya hanya usia, terus jenis kelamin, ya, sama jenis pekerjaan, ya. Lalu dianovakan, ini output ANOVA-nya, ya. Ini output ANOVA-nya untuk menguji apakah modelnya fit atau tidak fit. Dimana kalau uji F atau ANOVA-nya, H0-nya berarti seluruh independen variabel atau seluruh X itu tidak berpengaruh. Sedangkan H1-nya minimal ada satu yang berpengaruh. Kalau satu saja berpengaruh berarti modelnya sudah fit. Nah, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai probability-nya signifikan, ya, karena lebih kecil 5%, maka tolak H0 artinya minimal ada satu variabel X yang signifikan, minimal satu, maksimal semuanya. Maka kita keluarkan uji T-nya. Nah, di sini kelihatan bahwa signifikansinya itu bagus, ya, masih di bawah 10%. Hanya satu yang di bawah 10%, yang lainnya di bawah 5% semua. Ya, ini adalah output dari uji T-nya. Yang signifikan di 10% hanya dummy sex saja. Oke. Nah, yang dummy itu kan jenis kelamin sama pekerjaan ya. Kalau pendidikan tahun. Nah, ini interpretasinya. Yang pertama, ini persamaan regresinya. Lalu pengaruh jenis kelamin, karena jenis kelamin adalah X1-nya, maka hipotesisnya adalah beta 1 sama dengan 0, A1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Nilai probability-nya ternyata 0,087. 0,087 ini masih lebih kecil dari alfa 10%. Karena lebih kecil dari 10%, maka tolak H0 artinya ya jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap penghasilan. Nah, karena dia dummy di mana 1 adalah perempuan dan 0 adalah laki-laki, di mana 1 banding 0, dan kita lihat bahwa koefisiennya positif,
0,266 dan satuannya sudah tadi satuannya sudah juta ya, bahwa artinya beda rata-rata penghasilan. Nah, kita ngomongnya kalau sudah dummy adalah beda rata-rata. Beda rata-rata penghasilan perempuan ya, yang dimana dummy seksnya 1 dibandingkan rata-rata penghasilan laki-laki itu sebesar 0,266 juta rupiah ya. Dengan kata lain masih rata-rata penghasilan perempuan lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan laki-laki. Kenapa perempuan lebih tinggi? Karena perempuan 1, laki-laki 0. Dan secara koefisien juga positif. Lalu pengaruh pendidikan. Pendidikan satunya tahun ya, kita lihat di sini. Nilai probability-nya 0,001 ya. Berarti signifikan ya. Kalau nilai probability segini mah nggak usah diperdebatkan gitu ya. Nah, nilai probability 0,000 itu lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0 ya. Artinya bahwa pendidikan itu memiliki pengaruh terhadap penghasilan. Besar koefisien regresinya ya di sini pendidikan 0,105. Nah, 0,105 artinya kalau naik 1 tahun atau semakin lama orang menempuh jalur pendidikan, maka otomatis akan meningkatkan rata-rata penghasilan dia. Ya, jadi kalau kita bandingkan SD, SMP, SMA itu bedanya antar tingkat setiap tahunnya adalah 0,105 juta rupiah. Dengan asumsi ceteris paribus adalah faktor yang lain tetap. Berikutnya adalah karena pendidikan bukan dummy, jadi sehingga naik satu satuan, Y-nya naik satu satuan ya, gitu. Lalu sekarang kita lihat dummy DP1 sama DP2. DP1 signifikansinya 0,01, DP2 0,19. DP1 itu berarti pekerja setengah terampil ya. Kita lihat di sini, uji pengaruh pekerja setengah terampil DP1. Kita buat hipotesisnya, beta 3 sama dengan 0, beta 3 tidak sama dengan 0. Nilai probability-nya kita lihat di sini. 0,010. 0,010 itu berarti lebih kecil 5%. Ya. Ya, maka signifikan. Artinya klasifikasi pekerja setengah terampil itu mempengaruhi ya Y-nya. Seperti itu. Nilai besar koefisiennya 0,471, artinya beda rata-rata penghasilan pekerja setengah terampil dibandingkan rata-rata pekerja kasar. Nah, ini dia. Jadi pembandingan adalah pekerja kasar. Kenapa? Karena pekerja kasar yang seluruh pilihan untuk dibuat dummy-nya 0 karena dia sebagai pembanding ya. Dengan kata lain, penghasilan pekerja setengah terampil lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan pekerja kasar. Seperti itu. Yang keempat adalah uji pengaruh terampil ya, pekerja terampil ya. Uji pengaruh pekerja terampil DP2. Di mana beta 4 sama dengan 0, beta 4 tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat sini nilai probability-nya adalah 0,019. Nah, kecil juga dia. 0,019 itu lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Artinya pekerja terampil itu memiliki pengaruh. Dan pengaruhnya rata-rata bedanya adalah 0,474 ya. Antara yang bengong aja gitu ya, atau DP pekerja yang memang enggak terampil atau pekerja kasar, bedanya adalah 0,427 juta rupiah ya. Sehingga di sini rata-rata beda antara pekerja yang terampil dengan pekerja kasar 0,427 juta rupiah ya. Sehingga semakin tinggi tingkatan pendidikannya dengan tahun tadi juga mampu meningkatkan penghasilan, sehingga kita bisa simpulkan untuk model tersebut sangat baik karena seluruh variabel independennya signifikan, betul, dan pengaruh terhadap variabel Y-nya juga sesuai teori ya. Nilai R-square-nya sebesar 50,4% ya. Ini masih ada sekitar 49,6%. Nah, ini bisa dijelaskan apa aja itu. Bisa jadi mempengaruhi penghasilan selain dari yang ada di mana di data tersebut, bisa jadi juga karena lamanya bekerja, jabatan juga mempengaruhi ya, sehingga itu bisa dimasukkan lagi ke dalam model regresi yang terbaru. Jadi jangan sampai kalau kita kasih saran, kita nggak ngasih solusi, ini loh variabel yang mungkin juga kalau dimodelkan regresinya R-square-nya jadi tambah bagus.
Lalu dari koefisien standar dari beta, karena kita ingin membandingkan antar variabel ini, maka kita pakainya standardized coefficient beta. Untuk membandingkan antar pengaruh X terhadap Y-nya, lihat di sini. Yang pertama adalah pendidikan, paling tinggi, 0,461. Yang kedua adalah kerjaan setengah terampil, lalu pekerjaan terampil, dan terakhir adalah jenis kelamin. Sehingga dengan seperti itu bisa kelihatan bahwa modelnya bagus, banyak yang signifikan, semuanya hampir. R-square juga lumayan, masih di atas 50%. Lalu dari kontribusi ya, kontribusi masing-masing X terhadap Y terbukti bahwa pendidikan nomor 1 ya, yang kalau diurutkan dari yang terbesar pengaruhnya ya kepada penghasilan. Yang kedua adalah jenis pekerjaan setengah terampil, lalu pekerjaan terampil, dan terakhir adalah jenis kelamin. Nah, ini untuk membuktikan bahwa interpretasi koefisien dengan dummy variabel sangat berbeda sekali dengan interpretasi yang datanya kuantitatif. Jadi nggak selamanya kalau X-nya naik maka akan naik sebesar sekian, tidak. Tapi khusus untuk dummy harus membedakan beda rata-rata antara koefisien dengan kategori 1 dibanding dengan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini, kita mau uji asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik, karena kita sudah ngeluarin data residualnya, berarti kita uji normalitas dulu untuk Kolmogorov-Smirnov. Langkahnya sama ya, analyze, non-parametric, legacy dialog, sama one sample KS. Nah, udah. Kalau sudah kita masukkan, ya ini unstandardized ini, kita masukkan di sini, kita cek. 0,004 ya, ini kita copy. Nah, ini dia. 0,004 ya. Berarti lebih kecil 5% asumsi residual menyebar normal tidak terpenuhi. Ingat bahwa asumsi residual tidak menyebar normal itu tidak masalah. Itu bisa ya, masih bisa diestimasi seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah uji autokorelasi, kita ambil dari Deorbit-Watsonnya 2,165. Nah, 2,165 ini sangat dekat dengan 2. Yang bagus itu adalah Deorbit-Watson dekat sama dengan 2 ya. Yang nggak bagus itu mendekati 0, 1 atau 4 ya. Karena dia mendekati 2, maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga adalah multiconiarity. Dari model regresi kita keluarin VIF-nya ya. Tadi yang kita klik, maka secara otomatis dia akan keluar nilai VIF-nya di sini. Nah, terlihat di sini nilai VIF-nya semuanya di bawah 10. Berarti tidak ada pelanggaran multikolinearitas ya. Tadi normal sudah bagus. Nah, ini Deorbit-Watsonnya juga sudah bagus ya, uji autokorelasinya karena nilai Deorbit-Watsonnya mendekati 2 ya. Lalu uji multicol seluruh variabel independen ya memiliki nilai VIF di bawah 10. Ya, berarti tidak terdapat multiconiarity, sudah bagus. Lalu homoskedastisitas seperti biasa kita memang masih manual kalau di SPSS ya. Kita transform dulu ya dengan menghitung absolut, residual 2. Log ya, harusnya log. Log resid 2. Logaritma. Mana nih? Logaritma. Nah, ini dia. Log 10. Kita masukkan residualnya, kita pangkatin 2. Oke. Maka secara otomatis dia akan masuk di data view. Nah, ini dia. Nah, ini kita jadikan Y-nya. Saya hanya butuh dependent variabelnya. Ya, saya masukin regresi lagi. Analyze. Regression. Linear.
Y-nya kita ganti ya dengan log residua. Kalau sudah kita okekan. Kita langsung lihat ANOVA-nya. Ini dia. Kita copy. Nah, ini. Ya, ternyata signifikan. Artinya terdapat ya, karena kalau signifikan berarti kan terima H1. Berarti terdapat heteroskedasitas. Sehingga di sini ketahuan bahwa model tersebut bagus secara data ya, signifikan. Tapi secara kepastian dari sisi peneliti, ya di sini dari sisi yang nulis ya, kalau misalkan ada pelanggaran, berarti dia ada konsistensi ya, inkonsistensi dari hasilnya. Namun memang enaknya kalau ada pelanggaran homoskiadasis, dia hanya bersifat tidak efisien saja. Tetap tidak bias, konsisten, ya, namun dia tidak efisien, ya. Sehingga model ini sudah cukup baik untuk menggambarkan hubungan atau pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan seseorang, ya, dari variabel tersebut. Nah, jadi kebayang ya di sini bahwa seluruh tahapan ini harus dipahami bahwa memang kalau sampai regresi dummy itu sebenarnya boleh dimasukkan ke dalam model regresi atau secara kualitatifnya. Kenapa? Karena nggak semua model itu memiliki satuan. Karena jangan-jangan faktor selera masuk nih, selera itu kan kualitatif ya. Nah, kita kasih keterangan. Kalau seleranya bagus ya kita kasih 1, kalau seleranya jelek kita kasih 0 misalkan, baru kita modelin. Jangan-jangan memang selera juga mempengaruhi penjualan, misalnya seperti itu. Sampai sini untuk regresi dummy variabel ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Cara kita tahu dummy yang buat jadi pembanding itu gimana, Bu? Itu yang selalu yang paling rendah. Kalau dia bentuknya ordinal ya. Ini contoh, ini kan ordinal ya. Pekerja kasar, setengah terampil kan, pekerja terampil kan ordinal ya, ada urutannya kan. Tapi contoh yang nominal seperti ini, nominal nih. Laki-laki perempuan ini kan bukan berarti laki-laki lebih bagus dari perempuan, enggak ya, bebas saja. Kalau yang bukan ordinal itu bebas nentuin mana yang mau dijadiin pembanding ya. Tapi khusus untuk data yang ordinal seperti ini, di mana yang paling rendah adalah pekerja kasar, maka si yang paling rendah itulah sebagai pembanding, gitu ya. Nanti jadi khusus yang pembanding itu yang paling rendah itu kalau data kamu, variabel kamu bentuknya ordinal, ada tingkatannya. Maka pakai yang paling bawah sebagai pembanding, kita bikin 0 semua. Tapi kalau nggak ada, bebas saja kamu pilih, nggak masalah. Penting nanti pada saat interpretasinya yang harus diperhatikan baik-baik, seperti itu. Nanti? Terima kasih. Yang lain silakan. Tadi kalau dilihat uji asumsinya, terutama yang homoskiadasis ya, masih manual ya. Nanti kalau kita pakai eViews udah tinggal klik-klik aja gitu uji homoskiadasisnya. Ya, jadi perhatikan cara menginterpretasinya, jangan sampai interpretasinya salah. Oke. Saya stop share dulu. Nanti ini saya kirim dulu ke kalian. Ada lagi nggak pertanyaan?
Oke ya. Saya lanjut untuk regresi dengan ECM namanya. Nah, datanya data time series ya. Jadi regresi yang khusus menangani untuk data time series itu namanya regresi ECM ya. Softwarenya yang khusus memang eFuse ya, yang memang dia khusus untuk analisis regresi yang datanya time series. Nah, kalau data time series memang ada istilah stasionaritas yang harus dipenuhi ya. Artinya datanya itu secara sebarannya konstan, tapi mustahil data itu stasioner. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus diuji stasionaritasnya. Stasioner itu ada di level atau kita sebutnya data awal tanpa dia papakan, ya. Nah, kalau si datanya itu kita modelkan bentuknya YT ya, sama dengan A0 tambah A1 ST plus ET. Jadi di belakang ada T-nya ini, ya. Ini berarti dia memang data dengan time series. Maka pertanyaan berikutnya adalah, udah uji stasioner belum? Nah, kalau dalam model time series, model seperti ini disebutnya model jangka panjang, ya. Model jangka panjang. Lalu bagaimana Bu kalau dia nggak stasioner? Maka distasionerkan di level ke bawah sekali, namanya di first difference, ya. Bedanya kalau level dia YT, nanti kalau di first difference atau di jangka pendeknya, dia D depannya. Nah ini dia, D, YT, DXT, ya. Jadi ada kata D depannya, delta, ya. Itu berarti model jangka pendek. Nah, ECM itu cuma ngomongin jangka panjang sama jangka pendek aja, ya. Bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan kalau kita punya data time series tapi mau kita regresiin? Yang pertama pastinya adalah uji stasionaritas, ya kita uji dengan augmented Dickey-Fuller namanya, ya. Dengan hipotesa H0-nya data tidak stasioner, H1 stasioner. Kalau ternyata datanya tidak stasioner di level, maka kita menguji lagi sampai first difference. Bu, kalau di first difference tetap nggak stasioner gimana? Dibuang aja variabelnya, karena itu bikin modelnya jadi jelek, ya. Nah, jika tidak stasioner pada level, maka lakukan uji stasionaritas pada first difference, ya. Dengan hipotesis beda ya. Oh tadi di level YT sama YT tidak stasioner, H1-nya YT stasioner. Tapi kalau dia di level 1 atau first difference, maka H0-nya DYT, ya. DYT tidak stasioner. DYT stasioner. D itu menunjukkan bahwa pengujian datanya ada di first difference. Lalu setelah kita dapat regresi uji stasionaritasnya, kita akan mengestimasi regresi jangka panjang. Nanti jangka panjang ini harus diuji kointegrasinya. Nah, dengan apa? Dengan menguji nilai residualnya, ya, untuk membuktikan bahwa secara jangka panjang, ya, dia memang stabil. Karena efek tadi ada yang tidak stasioner. Uji kointegrasi itu untuk membuktikan bahwa regresinya bagus, ya. Regresinya seimbang jangka panjang, ya, di sini. Dengan kata lain bahwa si errornya atau residualnya kita uji dengan uji ADF-nya, ya, uji stasionaritas. Kalau terbukti stasioner berarti memang regresinya terkointegrasi. Kalau terkointegrasi itu berarti dia memiliki keseimbangan jangka panjang, karena kointegrasi memang untuk mengukur keseimbangan jangka panjang. Nah, terus kalau nggak terbukti gimana nggak stasioner, maka regresinya adalah regresi palsu atau spurious regression. Jadi seolah-olah regresinya bagus, padahal nggak bagus gitu, karena tadi terbukti dia tidak seimbang misalnya ya, kalau ternyata residualnya tidak stasioner. Jika terbukti terkointegrasi, maka model tersebut hanya menggambarkan keseimbangan jangka panjang saja. Lalu bagaimana jangka pendek? Nah, ini disebut dengan model ECM, Error Correction Model atau Error Correction Mechanism, ya. Di mana model ECM itu khusus untuk model jangka panjang. Maka persamaannya seperti ini. DEYT, DXT. Jadi ada D depannya. Berarti itu menunjukkan data first difference, modelnya jangka pendek. Nah, di sini koefisien yang kita perhatikan adalah koefisien dari UT-1 untuk menentukan bahwa dia stasioner atau dia terkointegrasi atau tidak. Nah, di B2 ini UT-1 ini adalah syarat ya, syarat ECM terpenuhi, berarti keseimbangan jangka pendeknya terpenuhi. Apa syaratnya? Agar ECM terjadi, keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang terpenuhi, maka koefisien dari UT-1 harus signifikan, ya.
Yang kedua adalah nilainya ada di antara min 1 sampai 0. Syaratnya itu aja. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi ya berarti tidak tercapai keseimbangan jangka pendeknya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, bagaimana sih contoh datanya gitu. Nah, ini dia. Di sini sudah saya buatkan tahapannya ya. Nah, ini tahapan analisa regresi ECM. Kita buka dulu if use-nya. Nah, ini if use-nya. Kita buka. If use sebetulnya begini. Nah, gitu ya. Nah, langkah pertama adalah data yang dia tidak ada satuan persennya atau rasio kita logkan. Berarti yang saya logkan adalah log Y. X1 tidak saya logkan, saya kali 100 ya biar satuannya persen. Lah X2 saya logkan karena satuannya US dollar. Karena satuannya beda-beda maka ini saya logkan supaya nanti koefisien regresinya merupakan elastisitas atau tingkat persentase ya. Nah, ini dia langkah awalnya. Ini saya delete dulu. Ini dia. Ini materi dari yang kalau kalian baca-baca apa PPT ya. Di sini PPT gitu ya. Nah, ini contoh ya. Contoh persamaan jangka panjang, dia di level ya. Dia ciri-cirinya gitu level. Tapi kalau di first different nih kayak begini nih, ini contoh level log NMR, log GDPR. Berarti ini model jangka panjang. Kalau jangka pendek tuh dia ada D-nya di sini. D log NMR, D log GDPR, D RIR ada D. Kalau depan ada D berarti itu model jangka pendek. Tapi kalau nggak ada berarti dia model jangka panjang ya. Kita cek di sini, ini adalah datanya sudah kita logkan ya. Lalu kita masukkan data if use. Caranya adalah create new work file tadi ya yang ini. Nah, ini dia. Nah, dia mau nanya datanya. Nah, di sini kalau kalian cek ya. Yang pertama tuh data cross section, yaitu yang kemarin-kemarin tuh loh yang regresi-regresi kita pakai itu. Tapi karena ini datanya adalah bulanan di sini, monthly Januari 2011 sampai Juni 2015, maka datanya time series. Berarti kita pilihnya adalah yang date, regular hour frequency di sini ya. Nah, ini annualnya kita ganti dengan monthly atau bulanan. Maka tulisannya adalah tahun 2011.2 01 berarti ini bulan Januari sampai 2015 bulan Juni, bulan 6 ya. Ini kita kasih nama regresi underscore ECM, dia nggak bisa pakai spasi. Ya, jadi ini datanya bulanan monthly, udah kita setting monthly. Jangan sampai nanti di ujian bingung ya masukin datanya. Nah, karena monthly di sini. Ada yang annual, kalau tahun sih tulisannya sama, 2011 2015 udah gitu aja. Ya. Kita cek di sini kalau sudah dimasukkan semuanya ya. Nah, baru kita okekan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah yang namanya kertas kerjanya. Jadi semua data akan dikolek di sini untuk dianalisa, ya. Lalu kita copy dulu ini, ya. Saya copy dari judul. Ini saya copy. Ya, ini saya copy. Di sini ada keterangan range-nya 2011 month 1 Januari sampai 2015 Juni. Nah, cara masukin datanya tadi setelah kita copy, ya, kita copy di sini. Maka quick di sini empty group edit series. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa tarik ke atas karena di sini belum judul ya. Ini belum judul, masih data. Judul di atas. Nah, jadi harus tarik di atas dulu untuk memasukkan judul. Lalu kita paste. Maka sudah keluar angka log Y, X1 dan X2. Jadi ini kita sudah masukkan empty group edit series. Ya, kita paste datanya. Nah, sekarang bagaimana tahapan analisa regresi ECM? Yang pertama adalah data deskriptifnya. Nah, ini dia. Kita sudah punya ini, tinggal di view, deskriptif statistik, common sample. Nah, ini dia. Kita copy aja ini. Ctrl C biasa, ya. Lalu kita paste di sini. Nah, ini terlihat sudah kita rapikan ya, bahwa ini adalah rata-rata, median, ya, standar deviasinya, minimum, maksimum untuk seluruh variabel. Nah, ini enak nih kalau pakai if use, tinggal klik-klik aja gitu. Ya. Berikutnya adalah uji stasionaritas pada seluruh variabel. Kita uji stasionaritas pada harga dulu ya, data harga. Data tidak stasioner, data stasioner. Ya harapannya stasioner, tapi memang peluangnya kecil karena jarang sekali data time series itu stasioner. Ya, kita caranya tinggal window work file di sini. Window work file.
kita double klik yang Y-nya, klik gitu. Nah, maka akan muncul sendiri data Y-nya, data harga, ya, data harga. Lalu ini caranya tadi ya. Nah, ini dia. Lalu kita uji stasionaritas di level. View, unit root test di sini. Nah, ini di level, masih di level, ya. Oke. Oh, sudah oke. Nah, ini yang kita copy. Nah, ini yang kita copy hasil uji stasionaritas di level. Ternyata dapat nilai probability-nya adalah 0,1379, lebih besar 5%. Berarti memang data X1, data Y-nya, data harga itu tidak stasioner di level, ya. Karena tidak stasioner di level, maka perlu kita uji di first difference dengan hipotesis yang sama, cuman dia akan mengujinya di first difference. Caranya gimana? Tinggal view unit root test ini, tinggal kita klik di first difference. Oke, nah ternyata first difference sudah signifikan. Kita lihat di sini. Ini grafik dari datanya. Nah, kita lihat di sini data ujinya ya di first difference signifikan. Nah, ini dia pas di first difference hasil ADF-nya 0,00 signifikan, berarti data harga ya sudah stasioner pada first difference. Lalu berikutnya uji ADF pada X1, Bu. Cara ngeluarin datanya gimana? Ya, kalau mau keluarin datanya si log Y ini nih, kita klik aja di sheet di sini ya. Sheet nanti view graph. Ya, view graph, pilih line and symbol. Nah, gitu cara ngeluarin gambar ya. Lalu kita uji sekarang si X1, double klik ya, klik, double klik. View graph, graph, kita keluarin grafiknya. Oke. Nah, ini dia. Ini data dari si X1. Nah, ini dia X1. Maka kita akan langsung uji unit root test di level. Kita klik di sini, view unit root testnya, kita masukkan tapi di level ya, masih di level. Ya, 0,74 sangat tidak signifikan. Kita paste di sini 0,7436, lebih besar dari alfa 5%, berarti terima H0. Artinya data X1 tidak stasioner di level. Karena tidak stasioner di level, maka kita uji pada first difference. Nah, ini dia. Kita uji first difference, view unit root test, klik first difference di sini, oke. Nah, dapat 0,0015 ya. Kita copy di situ, kita masukkan di sini. Oh, ternyata nilai probability-nya 0,015. Lebih kecil 5%, berarti tolak H0. Artinya memang X2 stasioner pada first difference. Lalu yang X2 berarti sama. Window work file dulu, window work file. Kita double klik X2. Nah, ini dia. Kita keluarin grafiknya, view graph. Nah, ini dia. Ini berarti data dari X2-nya untuk data awal. Pas kita uji stasionaritasnya, view unit root test, kita ganti level, oke. Nah, dapat probability-nya 0,715 ya di sini. Berarti X2 tidak stasioner di level. Maka kalau tidak stasioner level, kita uji di first difference. Kita cek lagi view unit root test first difference. Nah, langsung signifikan di sini karena lebih kecil dari 5%. Berarti si X2 stasioner pada first difference. Dari hasil tersebut kita dapat simpulkan bahwa hasil uji stasionaritas pada seluruh variabel menunjukkan bahwa X1, Y, X2 stasioner pada first difference-nya ya. Jadi dia semua stasioner di first difference. Jadi nggak ada yang di level gitu. Nah, ini dia ya. Apa yang dilakukan kalau sudah uji stasioner? Kita regresikan jangka panjang. Caranya gimana? Nah, kalau di eVisi itu kita window lagi, work file lagi ya. Yang diklik pertama adalah Y-nya. Jadi pencet log Y, lalu pencet Ctrl, X1 dan X2. Kita klik kanan, open as equation di sini.
Ya, kalau sudah kita okein. Jadi bentuknya begini deh. Log Y, X1, X2, C. Artinya ini adalah dependent variable. Jadi yang diklik pertama adalah dependent variable. Kalau sudah oke, maka kita dapat model seperti ini. Ya, kita masukkan di sini. Klik kanan, open as equation. Lalu udah otomatis dia masuk karena sudah kita klik. Lalu oke, kita copy. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini terlihat semuanya signifikan, X1 dan X2-nya. Ya. Nah, ini koefisien determinasinya ada, F statistiknya ada. Koefisien determinasinya sebesar 63,65%. Bagus, berarti keragaman yang dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model terhadap harga 63,65. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Uji F-nya untuk uji fit model, ya, terlihat di sini. H0-nya modelnya tidak fit, H1 model fit. Dari uji F menunjukkan F hitungnya 44,65. Ini dia, dengan nilai probability 0,000. Ya, berarti dia signifikan atau ada yang signifikan X-nya, sehingga bisa kita ketahui bahwa modelnya sudah fit. Kalau ketahuan modelnya fit, kita bisa tahu mana variabel mana saja yang signifikan. Kita uji dulu dari yang X1. Uji pengaruh X1 terhadap Y. X1 pengaruhnya kita lihat di sini, nilai probability-nya 0,00 ya, lebih kecil dan negatif ya. Ya, negatif. Nah, artinya X1 suku bunga berpengaruh signifikan terhadap harga. Nah, koefisiennya adalah 0,029417 karena negatif ya. Kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menurunkan harga ya, menurunkan harga 0,029417% dengan asumsi ceteris paribus. Uji pengaruh X2 di sini kita lihat ya, X2 kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, 0,0013 ya. Kita lihat uji T-nya yang pertama. Karena dia positif ya, berarti signifikan, berarti kenaikan koefisien treasury-nya naik 1%, maka akan meningkatkan harga sebesar 2,108141% dengan asumsi ceteris paribus. Sehingga di sini sudah bagus signifikan dua-duanya. Berikutnya adalah uji kointegrasinya. Nah, tadi ketahuan bahwa uji kointegrasi adalah menguji apakah residualnya stasioner atau tidak. Kita cek di sini, kita keluarkan dulu nilai residualnya. Proc make residual series. Nah, ini resid 01-nya kita ganti dengan UT. Oke, maka akan keluar nilai residualnya. Ya, jadi tahapan menggunakan nilai residual, proc make residual series. Ya, lalu klik ordinary dapat resid 01, ganti resid 01 dengan UT untuk mengganti saja supaya kelihatan bedanya bahwa ini sudah diganti dari resid 01 menjadi UT. Ya, udah dapat UT, baru kita uji stasioner. View unit true test. Pilih yang level ya, pilih yang level. Oke. Nah, ini sudah terlihat 0,0137. Kita lihat ya. Hasil uji stasionaritas dari UT-nya adalah 0,0137. Karena dia signifikan berarti dia stasioner, maka UT-nya stasioner berarti dia terkointegrasi. Maka terbukti bahwa model regresi di atas yang jangka panjang itu seimbang untuk jangka panjang ya. Artinya terkointegrasi itu tersebut. Jadi bisa dapat jaminan bahwa dalam jangka panjangnya dia terkointegrasi. Maka kesimpulan kedua, tadi kesimpulan pertama semuanya stasioner di level. Kesimpulan kedua, terbukti terkointegrasi, berarti model regresinya bukan regresi palsu, tapi regresi yang terkointegrasi seimbang untuk jangka panjang. Hanya jangka panjang saja. Lalu bagaimana menguji untuk jangka pendeknya? Nah, apakah lakukan uji ECM? Apa aja tahapannya? Tahapannya adalah ya, lakukan estimasi pada first difference. Nah, caranya adalah kalian klik di sini equation ya. Di sini ada equation, kita klik equation. Ya, lalu klik estimate. Nah, ini persamaan ini kita ganti. Kita ganti dengan menambahkan D, karena kan jangka pendek. D, log Y, D, X1, lalu D, X2. Nah, ini yang terakhir. UT min 1. Nah, ini adalah koefisien kointegrasi atau ECM-nya. Jadi memasukkan variabel UT min 1 ke dalam persamaan jangka pendek. Kalau sudah kita okekan. Nah, maka dapat nilai UT min 1 yang diharapkan. Ya, kita copy.
Ini kita copy, oke. Kita masukkan di sini. Nah, ini tahapannya ya. Nah, ini DX1, DX2, UTM-1. Dapat di sini. Kita paste ya. Nah, ini dia. Nah, syarat ECM terpenuhi. Yang pertama, nilai probability-nya 0,003. Berarti signifikan sesuai, berarti memenuhi syarat. Yang kedua, koefisien UTM-1-nya di antara min 1 sampai 0. Dapat kita min 0,3. Min 0,3 itu di antara min 1 sampai 0. Artinya dia mampu mengendalikan keseimbangan jangka pendek. Sehingga kesimpulannya, hasil ECM pada model regresi jangka pendek menunjukkan syarat dari ECM ya, yaitu signifikan, koefisiennya negatif, dan juga di antara min 1 sampai 0. Artinya memang regresinya terjadi keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang ya, sehingga ECM-nya sudah terpenuhi. Jadi hasil dari uji kointegrasi maupun ECM menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang, berarti sudah bagus, jangka pendeknya seimbang, jangka panjangnya juga seimbang. Nah, sekarang setelah dapat semuanya baru kita uji asumsi klasik pada model ECM-nya ya. Nah, ini dia, kita keluarin lagi estimate-nya ya. Kita buang dulu ini. Nah, ini dia, kita mau uji asumsi untuk jangka panjang, model jangka panjang. Nah, ini dia, saya buang. Kita balik lagi ke persamaan jangka panjang. Nah, ini cara menguji normalitas, homoskedastisitas, autokorelasi. Pada if-use yang saya bilang tinggal klik-klik aja langsung gitu. Dapat persamaan ya. Kita uji normalitas dulu. Nah, uji normalitas seperti ini. Dapat persamaan, view, di sini residual. Nah, ini residual diagnostik. Nah, ini ada semua. Ini normality, ini serial correlation itu uji autokorelasi, heteroskedasitas uji heteroskedasitas. Kita klik normality, ya ini dia. Kita copy ya, kita paste di sini. Nah, ini dia, kita paste. Dapat probability-nya 0,63. Nah, nama ujinya namanya Jacques-Berbera. Ya, ini adalah uji normalitas pada if-use Jacques-Berbera. 0,634837 lebih besar dari alfa 5%, maka terima H0, berarti asumsi residual menyebar normal terpenuhi. Berikutnya homoskedastis, kita bikin hipotesisnya H0 homoskedastis, H1 heteroskedastis. Maka kita klik di sini view, residual lagi tapi yang heteroskedastisitas, kita pilih yang Bruce-Pagan, yang pertama aja nggak apa-apa. Nah, ini dia, kita ambil nilai yang paling bawah. Ya. Dan nilai yang ambil yang paling bawah 0,0545 lebih besar 5%, berarti asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Lalu uji autokorelasi, nah uji autokorelasi tidak melihat Durbin-Watson, tapi bisa ada ujinya di sini sama view residual diagnostik pakai yang serial correlation LM test ini apa adanya, kita okekan. Lalu kita copy ini. Nah, ini terjadi pelanggaran autokorelasi. Tapi karena sudah disembuhkan oleh jangka pendek, jadi nggak ada isu untuk autokorelasinya, ya. Lalu terakhir adalah untuk uji multiconiarity. Nah, multiconiarity kita basisnya dari korelasi. Di sini ada grup ya, kita klik grup di sini, muncul seperti ini. Kita lihat nilai korelasinya. View, covariance analysis, kita klik correlation. Nah, ini dia. Lalu oke. Nah, di sini terlihat bahwa korelasi X2 dengan S3 masih di bawah 0,8 ya. Kalau 0,8 berarti memang tidak ada multiconiarity. Berarti korelasi antar X-nya tidak terlalu kuat. Artinya tidak ada multiconiarity. Nah, model tersebut menunjukkan sudah fit semuanya. Simbang jangka pendek, simbang jangka panjang, lalu uji asumsi klasiknya juga terpenuhi. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapan ini harus dilakukan kalau datanya bentuknya time series ya. Uji stasionaritas itu hanya pada data time series saja. Kalau data yang kemarin cross section panel tidak perlu. Jadi khusus untuk yang datanya time series, maka modelnya akan sepanjang ini gitu untuk tahapannya ya. Selain uji normal uji stasionaritas juga ada uji asumsi klasik pada model regresi. Oke ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait model ECM tadi, lihat bedanya. Bu, kalau ECM boleh pakai dummy? Boleh, nggak masalah. Dummy itu boleh di data manapun, itu nggak ada hubungannya ya. Mau pakai dummy misalnya, kalau dummy pada model ECM itu biasanya krisis. Misalkan saya pakai nanti misalnya di ujian ya, saya masukin. Tapi kalau yang dummy tidak perlu diuji stasionaritas. Uji stasionaritas hanya khusus variabel yang bersifat kuantitatif saja ya. Kalau yang dummy tidak perlu. Jadi dia hanya, karena namanya juga kategori, jadi nggak perlu pakai
normalitas ataupun stasionaritas. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan untuk yang ECM ini. Jadi ini tahapannya khusus untuk yang datanya time series saja. Kalau datanya nggak time series ya model, interpretasi, uji asumsi klasik. Tapi kalau khusus time series, uji jangka panjang, uji jangka pendek, uji asumsi klasik. Semuanya kayak begitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ini saya kasih semua 2 materi ya. Nanti kalian coba hasilnya harus sama persis dengan apa yang saya kerjakan ya. Berarti itu benar gitu. Seperti itu. Silakan ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami dulu ya tahapan-tahapannya, jangan sampai kebalik nanti pas ujian kalian harus ngecek ini data time series apa data cross section atau data panel. Karena minggu depan kan data panel tuh beda lagi tuh hari Senin nih data panel. Langkah-langkahnya beda lagi, maka kalian harus pahami betul langkah-langkahnya. Kalau dikasih soal ujian, oh panel berarti saya harus pakai tahapan panel. Oh datanya regresi biasa nih cross section berarti cukup pakai SPSS. Oh datanya time series berarti saya harus pakai diffuse gitu ya. Silakan. Nggak ada? Yuk. Apa Lia? Enggak, Bu. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya kirim hasil pembahasan kita hari ini ya. Kita ketemu Senin lagi dengan materi baru, regresi panel, materi terakhir ya. Materi terakhir nanti nanti setelah itu baru kita akan coba latihan terus untuk untuk persiapan UAS-nya ya gitu. Baik, kalau tidak ada jangan lupa absen ya untuk entar sore ya. Kalau sudah ada tidak saya akhiri. Sampai jumpa hari Senin ya untuk materi baru regresi panel. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.